keycap kok harganya kayak keyboard gitu loh. Bahkan Itu lebih dia. mahal. Mahal banget. Itu Bahkan dia. lebih mahal gitu. Heeh. Ternyata ada harga, ada barang gitu loh. Ya baru sadar juga ternyata keycap tuh penting loh. Halo guys, selamat datang di podcast Ruang Aksara Keyboard. Ya. Perkenalkan, nama gue Seno. Hari ini gue ditemenin sama Om Dito. Dan gak cuman Om Dito, kita juga kedatangan tamu spesial. Dia adalah seorang content creator keyboard yang menurut gue belakangan ini lagi naik daun nih gitu Iya. kan. Gue liat konten-kontennya banyak bikin video-video sinematik. Gue tertarik jadi gue undang orangnya ke sini. Nah, siapa lagi kalau bukan Om Ebi. Halo semuanya. Ini baru pertama kali kita lihat muka aslinya Om Ebi. Iya kan? betul. Oh Ya? iya, baru pertama kali ya. Pertama kali langsung podcast. Langsung podcast. Langsung disuruh podcast benar. Gak apa-apa kan Om ya? Sebenarnya sedikit kagok tapi ya nggak apa-apa. Gak nervous kan? Lumayan bergetar nih. Gak apa-apa, kita nervous bareng. Om, gue mau nanya dong. Ini kenapa nama username-nya Ebiko? Ebiko tuh apa? Nah. Nama aslinya Ebi apa gimana nih Om? Yes, jadi sebenarnya nama aku tuh Erbianco, Hmm. Erbianco. Hmm. Nah, aku buang kata R jadi Ebi karena Ebi mungkin lebih gampang diingat karena kayak udang ya Ebi itu kan. Iya ya. Nah, terus CO-nya itu ya dari Erbianco sebenarnya. Jadi biar orang gampang diingat aja. Sama kayak Frank & Co. Nah, kita Oh. Ebi & Co. Awalnya tertarik sama mechanical keyboard tuh kapan? Terus mulai konten tuh kapan Om? Mulai tertarik keyboard itu aku mulai dari zaman aluminium keyboard pertama kali muncul itu pun yang biasa-biasa aja ya. Kayak Ako waktu itu kan baru ngeluarin Ako MOD 007 V2. Nah Oh. itu keyboard pertama aku sebenarnya. Oh, ya, aku ya keyboard. Ako. Pertamanya justru aku. Aku mod 006 gua. Oh, justru Gue juga sempet punya aku dulu. Aku MW apa itu namanya Nah. lupa tuh. bener kan Ako itu lumayan booming di Indonesia dan aku ngeliat itu gila ini keyboard kok bahannya beda gitu dari keyboard lain. Nah itu dia pertama kali aku megang keyboard mechanical ya walaupun nggak sampai custom gimana banget kayak sekarang kan udah sampai harus ngeloop stabilizer. Iya. Ya kan terus harus kadang kita juga ngeloop switch-nya lah atau mungkin ganti spring switch-nya lah. Nah cuman kalau dulu tuh cuman kayak sebatas kayak brand-brand Leobok gitu kayak cuman masukin switch, keycap selesai. Nah Iya. dari situlah mulai tertarik gitu loh dari dunia keyboard. Cuman kalau dunia konten itu sendiri sebenarnya aku baru mulai tuh di 4 bulan lalu kayaknya di awal tahun. Berarti masih baru banget ya Om? Iya bisa dibilang masih baru banget. Cuman kalau di dunia kreatif aku udah lumayan lama. Makanya bisa dibilang aku ngejual visual lah, bukan ngejual barang sebenarnya. Aku lebih ngejual Oh. visual gitu. Itu masih ada nggak akonya itu? Wah gila itu udah lama banget sih Om Dito. Jadi kayaknya udah hampir 3-4 tahun deh itu gila. Itu lama banget sih. Kayak udah nggak ada deh. Udah gak ada keyboard? Udah nggak ada, nggak tahu kemana Udah juga. rusak, Iya, gak tahu dijual, gak tahu. iya nggak tahu dijual, nggak tahu rusak. Benar. Kok gua pemberian dari bini Wah itu disimpan berarti jadi masih ada dong. masih ada itu. Waduh. Masih dipajang ya Om? Pajang aja sih itu. Itu lumayan OG sih MOD itu. Gila, mantap juga sih Om. Iya benar Iya. benar. So, keyboard bisa sini suara Toki gitu. Iya Bisa- benar, kalau kita masih awal-awal pasti demennya Toki. Tapi kayak mulai kesini tuh kayak kok kayak mulai boring gitu ya sama Toki. Nah akhirnya kita baru masuk ke gimana sih supaya bisa dapetin suara lain selain Toki ya. Kita harus nge-custom keyboard itu lebih dalam lagi kan. Gak cuman ganti switch atau gak cuman pasang keycap gitu. Iya benar. Tapi kenapa kok udah klek malah terusin gitu? Kok Toki malah ya udah. Ya, nah kalau menurut aku kalau klek itu, kalau aku ya, in my opinion aja, kalau misalkan klek itu kan memang lebih ke suara yang menunjukkan suara switch itu sendiri, asli, secara asli gitu loh. Kalau Toki itu kan kenapa bisa Toki ya karena dia ada dampener atau ada foam lah bisa dibilang, jadinya suaranya tuh ketahan. Nah makanya kenapa aku lebih suka klek itu karena itu ya suara switch aslinya seperti itu. Oh. Di videonya Om Ebi tuh Yes. suara asli atau suara rekamannya tuh bagus soalnya. Nah, Itu. oke, itu mungkin udah banyak yang nanya juga sih. Jadi sebenarnya itu suara asli, cuman aku rekam pakai. Jadi aku nggak ngerekam 2 kali. Sebenarnya rekam sekali aja, cuman pakai. Kadang tuh kalau lagi males aku pakai ini apa Holyland Lark M2 atau nggak pakai DJI Mic 3 sebenarnya. Itu kalau lagi males. Oh pakai lavalier gitu. Iya gitu aja lavalier mic aja. Jadi cuma tinggal taruh diumpetin. Makanya nggak kelihatan kan terlihat Oh, clean. iya, Ya clean aku umpetin. banget tuh. Ya aku taruh di bawah tangan. Iya biasanya kan Nah. kalau content creator ada yang dari Iya, sekian dari betul. atas. Atau pakai gini nih. Yes betul. Iya. Atau nggak ditembak dari atas. Kalau nggak ya mic-nya di depan banget. Nah Di kalau aku depannya banget. Ya. pengennya agak clean karena aku tahu setup aku tuh nggak bagus.
nggak serapi orang gitu ya, tapi takutnya Hmm. dengan ada mic yang ada bulunya itu ngeganggu. Nah, Ya, that's ada why aku bulunya taruh sih. Oh. taruh di bawah tangan biasanya aku. Jadi nggak kelihatan. Oh, pantes Oh. berarti shoot-shootnya kalau gue perhatiin selalu nge-zoom ya. Jadi Ya, itu ya betul. alasannya ya, Om ya. Terlalu nge-zoom, betul. Tapi Om, nih ya, Yes. yang gue penasaran nih, awal-awal ngonten banget nih. Hmm. Itu tuh lu yang nge-approach ke vendor, toko, brand dan lain-lain atau mereka yang nge-approach lu Om? Nah, Awal-awal banget kalau tuh. betul. Oke, nah kalau awal sih sebenarnya kalau kita bilang awal banget ya, aku Mm-mm. tuh udah pasti kita mesti sebagai content creator tuh harus punya modal. Jadi Oh, oke kita udah oke. pasti modal sendiri. Jadi misalkan kita mau masuk ke pasar yang mid low, ya kita harus Mm-mm. beli barang-barang yang mid low. Tapi kalau kita mau masuk ke pasar yang mid high, ya kita harus beli barang-barang yang mid high juga. Benar-benar. Nanti kalau konten kita punya uniqueness dibandingkan kreator lain, itu akan jadi sebuah kayak kita menjual diri kita seperti itu as a kreator gitu ya. Ya begitu kita udah punya uniqueness, orang bakal bisa tahu kita dan orang bisa approach kita. Tapi kalau orang nggak tahu kita, ya kita akan approach mereka kalau kita suka dari produknya. Iya. Tapi awal-awal nih, Hmm, kan biasa endorse belum banyak nih Om. yes Barang betul. yang dikirim belum banyak. Pernah gak sih lu ada di fase bingung mau bikin konten apa? Barang udah habis nih. Pernah gak kayak gitu ngerasa? Kalau ditanya kayak gitu, jujur belum pernah. Jadi aku gimana caranya kalau misalkan belum ada endorsean ya aku harus modal. Oh gitu. Ya aku beli aja sendiri. Misalkan aku mau coba beli switch kan, nge-review switch kan, itu kan nggak terlalu modalnya terlalu gede ya. Iya Jadi ya benar. lebih mudah gitu. Buat ngisi kosongnya juga ya Om, Yes, daripada betul. nggak ngupload sama sekali ya. Iya benar, Hmm. daripada nggak upload sampai sekali. Oh, oke. Tapi kalau lihat keyboardnya kok hitam semua nih. Itu dia. Aku suka banget sih warna hitam pertama. Hmm. Terus yang kedua tuh memang paling gampang untuk nyari keycapnya. Itu udah paling gampang. Terus setup aku kan juga hitam ya. Iya. Nah kadang tuh kalau aku ngelihat orang-orang sebagai kreator itu mostly warnanya pasti terang. Ya contohnya Om Seno lah. Hmm. Om Seno terlihat terang. Menurutku tuh bagus gitu. Malah kadang aku mau kayak Om Seno. Oh, Gitu. Iya nggak tahu. Tapi aku nggak bisa kenapa, karena memang dari segi ruangan yang gelap aku nggak suka terang ya. Jadi nggak bisa gitu mau kayak Om Seno gitu yang terang jelas itu nggak bisa. Tapi gimana caranya gelap tapi tetap kelihatan. Bukan berarti gelap tuh ya gulita. Kita mau kasih lihat keyboardnya Om Ebi yang dibawa nih. Oke. Oh iya. Gue Ini liat nih dia. keyboardnya unik juga nih Om, ada Unik mata juga. mata burung hantu ini ya. Iya Keyboard apa ini, Om? Waduh, ini keyboard dari KB Defense, Hah? namanya Athena 75. Athena 75 ya. Yes betul. Ini bisa pencet atau? Bisa. Jadi nanti ini untuk modenya tuh hanya wired. Nanti ini kan ada layar ya. Dia Hmm. ada kayak ada 5 atau 4 saving GIF. Nanti ini buat ganti GIF-nya sebenarnya. Jadi tinggal pencet dia ganti, dia pencet ganti. Gitu. Oh, Oh, ini- tapi yang bagian sini bisa nyala Om? Bisa. Ini yang garis ini ada nyalanya. Oh, ada nyalanya. Mau dicolokin? Oh boleh kalau mau nyobain. Dikasih lihat dong. boleh. Ready banget ya Om Dito ya. Oh, PCB kanan ya? Iya betul kanan. Oh. Oke. Ini build-nya gimana Om? Coba dong ceritain dong. Pakai switch apa, plate-nya apa gitu. Oke. Nah ini kita coba tes dulu ya, kali ya pasti pencet ya. Nah ini aku Oh, udah iya. pasang GIF beberapa gitu, jadi bisa diganti. Tuh, Sekarang Oh, wow. review deh ya. 2, Ya. 3, 4, 5 ya, total 5. Sama bawaannya kayak di B-nya nggak bisa diganti. Tapi ini kalau ditekan bisa dia ada efeknya. Oh. Ini kayak zoom. Ini gampang nggak masukin GIF-nya nih? Dia pakai aplikasi sendiri sih. Aplikasi sendiri. Ya udah disiapin. Nah dia kalau caps lock juga ganti tuh. Tapi dia support VIA Oh, ya. caps Iya lock betul. Support VIA. ganti. Ya ganti Oh, gambar. Oh. Gambar terus ketingin gini. Nah itu nggak ngaruh kayaknya. Oh enggak. Tapi kalau pas ini dia baru ngaruh tuh. Build-nya gimana Om? Oke, keycapnya. ini kalau untuk PCB udah pasti 16 dari sononya. Terus untuk plate itu aku kan dikasih 4 sama KB Defense-nya, tapi aku pakai carbon fiber di sini. Terus untuk switch-nya aku pakai HMX Ekyok, dan untuk keycap-nya ini Kikobo WOB Hiragana sama RGB Accent. WOB Hiragana. Yes. Ada ya? Ada. Alternate alfanya ada. Alfanya Hiragana. Kikobo tapi ya. Yes, Kikobo. Kalau Ini full. GMK kayaknya sih punya juga tapi jarang ya. Kayaknya jarang kelihatan kayaknya yang GMK. Iya, aku nggak pernah lihat GMK hitam juga sih yang Hiragana. Harusnya ada Biasanya GMK Hiragana Harusnya ada. Best. Yes. Nah, jadi build-nya ya build seperti ini lah, hanya Clean Flex ini. simple aja ya. Pakai stepsnya pakai apa tadi? Sorry. Steps. Iya, stepsnya. Aku dikasihnya Typeless. Oh, Typeless. Enak banget sih, Om. Yes. Dari sebenarnya dikasih bawaannya, tapi mereka bilang kalau bawaan mereka tuh kurang. Oh gitu? Iya, mereka bilang sendiri Mereka bilang bawaan mereka. sendiri? Ya, jadi Jujur ya, kita berarti? kasih Typeless. Sama aja dikasih nih.
Oh iya, Nggak gue pakai. nggak kepake. Ya betul. Terus saya juga KB Defense. Oh karena ini jualnya juga KB Defense juga nih. Oh iya. Tapi kan KB Defense jatuhnya kayak vendor juga kan, dia banyak brand juga gak sih Iya sih. di dalam? Gitu. Itu sih sebenarnya build-nya simpel aja buat ya untuk aksen hiragananya ini ya cuman buat sebagai aksen aja, balik lagi biar nggak polos hitam gitu. Iya benar. Ini 625 ya. 625 itu Betul. sih. Lu bisa ngitung gini, gue kok pasti cuma satu deh ini biasanya. Kalau 7 kan? Iya betul. Iya. Iya bisa Om, bisa begitu. Ini 22,5. Iya, 1, 2,5. 1, 2,5. Bisa begini? 2,5. Bisa. Oh iya. Agak krus dikit sih, jujur. Sebenarnya nah itu dia. Cuman ya buat esensi apa ya estetik aja sih sebenarnya biar banyak warna di sini gitu. Kadang kalau misalkan switch keycapnya cuma dikit pakai 7 kan jadi lebih sempit ya. Iya. Benar. Nah gitu. Jadi biar ada aksen warnanya lebih banyak sebenarnya. Tapi lebih pilih 625 atau 7? Kalau aku balik lagi Pribadi. untuk estetik 625 tuh. 625. Iya. Oh gitu. Kalau suara lebih suka 625 apa 7? Sebenarnya ada yang 7 tuh bagus, ada yang 7 tuh kurang sebenarnya. Kadang menurut aku terlalu panjang, kadang malah agak kedengeran kayak apa ya, kayak kopong gitu di tengahnya. Karena kan dia switch-nya tuh di tengah, kiri kanan steps kan. Iya. Makin panjang dia akan makin banyak kosongnya. Nah, kalau aku gitu. Iya. Kalau saya Lebih suka 7. setuju karena lebih berisik. Nah, ya itu dia karena dia ruangnya lebih besar, Lebih jadi besar. dia mantulinnya lebih gede juga mungkin. Iya. Kalau ini lebih sempit, makanya lebih deep kali ya suaranya. Oh ini connect. Tuh. Iya, konek kan nyolok tadi. Connect tadi. Oke, mending cabut aja kali ya. Cepet ya. Oh nggak ada baterai dia. Nggak ada. Tapi ada. Pemberat. Oh tapi ada yang baterai kan ini. Dual mode aja. Oh dual mode. Dual Ya, mode, dual KB Defense sekarang dual mode. Nggak ada 24 GHz tuh. Udah, kayaknya nggak tahu mereka kenapa nggak ada remote ya? Kenapa ya? KB Defense Mungkin ya itu ya pengiriman luar negeri jadi lebih ribet balik lagi. Itu bisa ya jadi juga sih ya. ngomongin Bisa jadi baterai. Soalnya kalau Bluetooth tuh dia baterai cuma satu di kiri atau di kanan. Tapi kalau udah 24 udah pasti mesti. Udah pasti pakai baterai yang gede kan. Oke. Soalnya gue ngobrol ngeliatin keyboard nggak kelihatan tang. Oh iya juga ya. Nggak kenapa? Nggak kelihatan keyboardnya. Nggak kelihatan kitanya. Nah, ya terus oke. Buat konten nih pakai kamera apa nih Om? Oke, kalau kamera ini juga udah banyak yang nanya sebenarnya Penasaran. dari dalam dan luar negeri gitu ya. Jadi kalau aku di rumah sih kalau lagi males nih, kalau lagi capek, lagi mager itu aku cuman pakai lensa 2470 2.8 G Master, bodinya 74. Oh, Sony. pakai Sony. Yes, Sony. Oh. Terus kalau lagi mager ya karena kan ya zoom gitu doang gampang gitu ya. Kalau misalkan kayak lagi weekend atau hari Minggu gitu, aku biasanya pakai sama 74 bodinya. Lensanya 100 mm makro G Master sama ya itu 16 mm fix juga kadang gitu. Biar bisa nempel-nempel ya. Lensa makro tuh. Yes, lensa makro. Lensa makro ya. Harus beli. Jadi bisa nge-shoot dekat kayak Maybe ya. Ya, tapi kadang kalau kenapa kalau niat itu makro karena makro tuh paling gampang shaking kalau misalkan aku kan lumayan tremor ya dan aku kalau lagi males tuh handheld sebenarnya. Nah, kalau 2470 itu handheldnya tuh masih bisa ditolong lah sama editing. Sama IBIS juga kan? Yes, betul. Tapi kalau 100 tuh waduh, udah kayak gempa bumi kan. Nah, itu harus setting lagi gimbalnya gitu-gitu. Waduh, itu jadi kadang kalau lagi niat, kalau lagi brandnya bagus, ngasih barangnya juga bagus ya kita lebih niat lah. Kayak gitu. Oh, berarti pakai gimbal atau pakai tripod pakai juga? Pakai dong, karena kan aku suka ganti-ganti angle dan mostly still sih. Kalau lagi males, kalau lagi nggak males baru deh kita moving sedikit. Benar. Ini kan Maybe udah kamera udah bagus, lensa udah bagus. Kalau buat yang masih baru-baru nih, apakah kamera ngaruh atau lebih baik kita fokusin ke konten dulu atau fokusin ini pertanyaan lumayan bagus sih, karena mungkin nanti ini kan YouTube pasti lumayan bakal ditonton banyak orang, apalagi komunitas keyboard ya. Menurut aku apalagi orang yang pengen gimana sih caranya kayak kita pengen punya keyboard bagus tapi kita tuh terhalang uang gitu ya, gitu kan. Paling gak pengen show off lah, gue ada keyboard ini gue pengen. Nah, gitu. either kadang kita juga pengen bikin konten tapi nggak tahu. Nah, kalau aku sih lebih prefer gimana caranya kita bisa konsisten dalam bikin konten dulu, itu dulu. Nggak perlu pusing, nggak perlu takut kayak punyaku jelek, punyaku goyang-goyang kah, punyaku nggak se-close up inilah atau gimana, nggak detail. Tapi kita fokus gimana caranya bisa konsisten pertama, sama uniqueness. Itu yang harus dicamkan. Uniqueness itu penting karena menurut aku konten kreator di Indonesia apalagi di luar negeri itu sangat beribu-ribu, banyak banget. Banyak banget. Jadi kita
cuma bisa lawan dengan cara, ya kita punya keunikan apa sih dibanding orang lain gitu, kalau aku. Iya sih. Iya, benar. Kalau saya ngopi orang aja sih biasanya. Siapa nih? Oh, kopi lighting-nya, kopi itunya. Iya, betul. Konten kreator favorit tuh siapa, Om? Yang lu jadiin Ya ini itu deh, siapa tuh? cerminan Oke. atau ini gitu, Aduh gimana patokan ya gitu. kalau ngomong kayak gitu ya, sebenarnya kalau ngomongin konten kreator, siapa ya? Aku juga jujur masih bingung. Nggak usah keyboard lah, nggak usah keyboard. Nggak usah Siapa keyboard gitu? ya? Ya nggak usah keyboard lah, siapa aja gitu misalnya. Aduh Yang siapa jadi ya? panutan gitu kan, jadi gambaran kalau Jujur mau bikin. aku tipikal yang kalau nyari referensi tuh ya randomly di scroll aja gitu, Scroll nggak sampai aja. kayak nonton, oh harus dia, oh lagi upload gue tonton gitu, Oh, nggak oke, sampai kayak oke, gitu oke. sih. Cuman kalau dulu, kalau aku kan kreatif kan udah lumayan lama ya, jadi dulu tuh aku banyak nonton Casey Neistat, terus ada Oh, set. ada Oh, banget. siapa lagi ya, aduh aku jadi lupa deh. Nah mostly kayak gitu sih, randomly aja ngeliat, oh ini keren, dia bisa syutingannya bagus ya, aku bisa tiru dulu baru kita improve habis itu. Biasa aku gitu sih, Iya. nggak ada spesifik orang yang aku harus tonton dia terus gitu. Om nih gue ada pertanyaan nih, agak deep ya tapi ya. Boleh. Kalau menurut lu nih, lu dikirimin barang misalkan. Yap. Let's say barangnya tidak instagramable lah, dalam tanda kutip, mau difoto dari angle mana juga kayaknya kurang nih barang. Oke. Itu lu tetap kontenin nggak? Nah ini pertanyaan bagus. Tadi pertanyaannya nggak instagramable Iya, ya. nggak estetik lah misalkan Nah, keyboardnya gitu. Berarti gue uploadnya di TikTok. Oh gitu. Begitu. Bentar. Itu lu motret KKB Komodo ya? Yang mana? Hah? Jadi bagus nih dia loh. Iya, Tapi ada jadi juga. jadi Iya. bagus ya. Padahal kita, Emang komodo menurut kalian kurang kalau nggak? menurut gue kurang. Oh, Kalau menurut gue sih kurang. Soalnya lucu itu konsep keycapnya. Dia komodo, tapi kok Sunda? oh iya, Nggak masuk dong. betul. Kayak kurang riset itu yang desainernya. Tapi aku kebetulan kan pakainya nggak Sunda kan. Aku pakainya yang Latin biasa. Oh iya. Oh dia ada yang Latin. Ada. Aku pakai yang pantes. Latin. Aku Kalau pakai Latin nggak masalah. Iya, Yang jadi masalah tuh yang aksara Sundanya itu. betul. Iya kan? Memang rada nggak nyambung karena memang pengen ambil nuansa Indonesia kan. Iya. Sebenarnya. Tapi harusnya jangan komodo sih kalau menurutku ya. Gitu kan. Boleh. Mau apa? Keris. Tapi lucu juga sih. Emang ada komodo di Tasik? Oh iya juga, harusnya. Komodonya baru Dakwel. Biawak bro. Tapi Kalau Chris biawak ada gue percaya. Kalau biawak gue percaya. Iya benar. Oh, kalian Tapi- tuh nggak suka ya berarti ya komodo Kalau itu kurang ya? Komodo itu, kalau aku lihat ya paling keyboardnya either hitam atau putih, Hijau. kayak terbatu. Hijau juga bisa. Hijau gelap ya. Tapi ada teman kita taruhnya detail. Oh iya, oke. Detail sebenarnya bagus juga kok. Cuman kan selera ya. Selera sih. Balik lagi preferensi kita nggak bisa Ya, nyalahin betul, juga sih. selera. Ya, kalau ada yang suka ya why not gitu ya. Ya Om Dito punya juga tuh unik tuh, ungu ke beige, ya kan? Iya, benar, Unik. benar. Gitu. Keycapnya lagi nunggu. Nah, Nunggu kan GB-nya selesai. bener kan? Datang ya? Jadi ya udah nggak apa-apa. Nah ini kok keycap pasti dapatnya langsung. Ini kan banyak endorsean lah. Maybe dapat Amin. langsung baru atau kayak sampel Nah. atau gimana? Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat di konten gua tuh selalu ada di mana gua ngerobek plastik dari brand tersebut. Jadi kelihatan sebenarnya. Iya, Kalau misalkan mau tahu ini barang baru, barang second, atau aku kayak misalnya beli punya Om Dito nih second terus aku bikin konten, nah itu nggak akan ada plastik kan? Nah, di dalam video itu pun nggak akan ada plastik. Nah, jadi kalau ada plastik biasa aku usahain tampilin biar orang lain tuh tahu, oh ini barunya tuh seperti ini loh. Jadi orang punya experience juga dari nonton unboxing tersebut gitu. Iya, benar juga ya. Dia bisa bedain ya mana yang barang baru, mana Iya. yang barang pre-love ya kan, beli second mungkin. Yes, betul. Itu dia buat bedain nih. Tapi buat konten di awal doang kan, cuma buka slot gitu Ya, aja. sekejap aja sih sebenarnya, cuman buat efek-efek ASMR plastik aja sih sebenarnya. Iya. Nggak sampai harus lengkap robek sana robek sini. Cuman kalau keycap mostly kayak Kikobo, terus keyboard science, itu semua kasihnya baru sih. Nggak ada yang bekas atau gimana gitu. Nggak ada. Terus yang udah dapat endorsean apa aja nih? Wah, Keycap nih. keycap ya. Keycap aku baru paling sering sih memang Kikobo kan, karena dari awal aku juga baik lagi modal sendiri Kikobo ya. Aku memang pengen punya mimpi ya suatu ketika aku bisa collab lah sama mereka, dan memang kejadian saat ini gitu ya, dari Kikobo Beige, terus nanti Kikobo emoji yang baru upload gitu ya. Iya, Sama iya, next iya, itu iya. Pixel 67 juga itu lagi proses produksi dulu katanya gitu ya. Sama yang terakhir itu adalah Keyboard Science collab sama QWERTY Cop dari KBS Drift.
yang terinspirasi sama MS Ghost Anim. Reanim. Ya itu nanti juga ada, itu udah diupload juga sih, sama ya udah sisanya keyboard science aja kayak Moonlight, sama apa ya satu lagi ya? Oh, Acid and House. Gitu. Itu yang Badge bagus loh. Jujur, yang Kekobo Badge itu. Oh iya. Dia ada Windowsnya bagus banget tuh. Oh iya, ada itu unik Windowsnya, sih. sama ada sublegend Arab nih kalau nggak salah. Iya bukan sih? Greek. Mereka ngomongnya Greek ya? Greek ya. Nggak tahu, aku juga nggak tahu sih itu Gua bahasa. juga. Ada yang Arab. Oh iya ada Arab betul. Ada macam-macam dia tuh. Ada merah, biru, sama Terus aksennya, biasa. aksen enter sama escape-nya biru kalau nggak salah. Sama anak panahnya juga. Oh arrow-nya. iya. Nih ada tiga keyboard nih. Ada ini keycapnya SWG, KKB, dan GMK. Dari tiga ini menurut Om Ebi mana itu? Yang aku suka. Paling suka. Nah aku jujur ya, aku pernah pegang SWG, aku pernah bukan pegang, coba maksudnya. GMK juga pernah coba, tapi yang dulu tuh yang 800 berapa tuh namanya tuh, ya, itu yang biasa. Yang boobs ya. Iya, itu yang biasa itu. Ya. Terus kalau Kekobo aku udah sering gitu. Cuman ini kan tiga ini kan sebenarnya ABS semua ya. ABS Dan semua. kita bisa tahu GMK itu yang memang number one karena dia dari Jerman. Ya kan, dari manufacturingnya juga Jerman. Jadi udah pasti kualitasnya bagus. Tapi kalau jujur kalau aku ngelihat GMK itu kayak old school. Ya kan, main apa sih colorway aja. Oh Gitu, iya ya kan? benar setuju. Main colorway aja. Tapi kalau Kekobo tuh ya itu lebih berani, lebih banyak yang baru, mirip kayak SWG. SWG menurutku sekarang mulai berani warna-warnanya. Banyak banget itu. Neon, ada warna pink neon kan yang terakhir Iya, itu. Wah itu menurutku unik sih. Tapi gue bilang sih SWG tuh ngambil dari GMK dulu. Kan carrier-an gitu kan? Iya Jadi, sih bisa juga ya. Desainernya tuh banyak yang pindah ke SWG, yang bukan pindah sih, bikin juga di Bikin SWG. di SWG. maksudnya. Oh iya, Iya. bener sih, bener. Kayak Nerfwrecker. Ya kayak Terus, JK juga ya. Iya banyak lah. JK yang juga masih begitu. Jitur juga kan. Iya Iya, benar-benar. iya. Ya mungkin memang nggak terikat kali ya namanya desainer gitu. Iya sih. Ya, Iya. mau ke brand mana juga terserah gitu. Asal jadi cuan kan. Nah itu dia kan. utamanya. Ujung-ujungnya itu kan. Iya benar-benar. Tapi kalau ditanya yang paling suka mana ya semua mirip lah. Cuman kita kalau ngomongin desain aja sih kita lihat. Oh desainnya. Yang cocok sama warna hitam apa sih gitu tuh. Kalau feel gimana? Ini kan kayak ada Tekstur ya? Betul. teksturnya ini masih ada. Ini kayak Apa ini karena udah shine kali ya? Iya, iya. udah licin sih. Udah lumayan licin. Nggak tahu. Tapi ini aku jarang pakai sih jujur. Iya. Lebih sering yang dolce. Cuman ya ini tapi teksturnya tuh memang si SWG tuh terkenal bertekstur sih. Tapi aku GMK jujur juga ini aku pegang punya Seno juga Udah mulai. bertekstur mulai. juga ya. Kok ini Udah mulai. yang ini belum ini. Udah lama juga sih. Iya. Tapi kalau tekstur ya mungkin mirip-mirip lah ya. Aku juga nggak Iya. bisa bilang ini lebih bagus, ini lebih bagus, ini lebih bagus. Cuman mungkin ada minatnya. Ya, gue bilang sih cuma ya desain aja sih. Yes, betul. Kalau Nah, Keycap sih. udah desain aja. Tapi kalau PBT atau ABS, Baby ABS, ABS ya. ABS. Karena lebih ya itu suaranya lebih Suaranya. kenceng Yes. juga kan. Betul, lebih kencang juga. Soal Ada. warnanya juga lebih. Ya, lebih nyala juga biasanya. Dan desainnya juga biasanya unik-unik sih. Ya. Kalau ABS. Kalau PBT fans pernah megang? Keycap ya? Dulu kayaknya nggak pernah deh aku. Belum pernah. Kayaknya aku seingat aku sih nggak pernah pegang. Aku itu yang toki-toki. Wah itu mah pakai zaman-zaman dulu, zaman-zaman gimana ya om, kita nggak masih baru mulai main. Keycap dulu tuh aku nggak berani spend keycap mahal sebenarnya. Bahkan sampai Yes. pertama kali ngonten juga aku nggak pernah, masih pakai FBB gitu loh. Terus kayak Paham sih. klon-klon. Karena aku ngerasa keycap kok harganya kayak keyboard gitu loh. bahkan Itu lebih dia. mahal. Mahal banget. Itu Bahkan dia. lebih mahal gitu. Tapi pertama kali setelah ada vendor yang kenalin aku Kikobo Soju, ya you know lah. Itu aku ngerasa, wah ternyata ada harga, ada barang gitu loh. Iya. Dan Gitu. aslinya yang kena di tangan kita dulu tuh keycap. Yang kena di Betul. yang lihat di mata Fan kita body. terus itu keycap juga. Iya, kan. mostly dari body aja kayaknya ini 90% keycap. Iya. Benar bilang keycap justru Betul, malah. betul. Sama nih. Iya. Iya. Jadi sebenarnya harusnya ya baru sadar juga ternyata keycap tuh penting loh. Iya. Gitu. Aku juga ngerasa ngapain sih keycap di atas 300.000 kan dulu. Iya. Sama, dulu juga ngerasanya gitu. Kayak keycap 1 juta tuh udah gak make sense dulu ya. Iya, betul. Iya. Ya kan. Dulu awal-awal pakai PBT fans aja tuh harga segitu aja udah kayak ngerasa mahal banget Iya. gitu kan. Terus tiba-tiba pas pertama kali banget punya GMK ya, wah jauh suaranya. Sejauh itu. Emang harus nyobain dulu ya. Emang Nyobain harus dulu. nyobain dulu. Oh iya ternyata emang mahal karena suaranya begini gitu. Ini Tapi ya masalahnya. masa yang keycap murah juga nggak jadi jelek amat juga sih. Sekarang Iya. sih opsinya udah Kalau mulai banyak. kalau kan. harga ya ini paling murah.
Sedang. Ini setengah itu paling mahal tuh. Ya ini Ini justru. jangan tanya lah ini berapa ya. Iya. Kalau dari tempatnya udah dari Jerman, ini dari China. Udah beda harga tiketnya udah beda. Iya. Gitu. Ini paling 1 juta ya, yang ada di Acit ya. 1 jutaan. Ya, satu kecil. Ini 1,5. Ya 1,5 lah kalau WOB. Itu dapat 2 juga oke lah. Ini dapat gua juga hoki nih. Ya. Tapi ini boardnya dong. Kalau Hah? dibalik baru Oke, kita balik coba boardnya. Hah? di tengah-tengah dong taruhnya. Nggak tengah. Wah ini, aduh dibalik percuma ini nggak ada apa-apa, polos. Kalau aku cuma punya mata tuh. Oh, bisa lah ya ngadu Polos. burung hantu versus ular. Balik Kita aja. coba. Tapi nggak bisa. Kalah nih ditelan hidup-hidup kayak ini burung hantu. Wih, tapi cakep ya Tapi antena bawahnya ya. cakep loh ini bawahnya nih. Nah ini antena yang baru itu dia ada teksturnya. Iya, Iya. lebih detail ya daripada yang Tuh, antena yang kalau dulu kan sebelumnya. halus ya, sampai Halus. di samping dia juga ada tekstur. Iya. Oh iya. Sama kayak Eh. Tofu TKR2 nggak apa-apa. Nggak apa. Dengar-dengar matanya bisa diganti katanya. Oh iya ada opsi add-onnya betul. Pilihannya Ada ya. add-onnya. Tapi warnanya kayaknya mirip-mirip either copper, gold, Oh gitu-gitu iya. kayaknya. Tapi nggak sampai ada merah gitu nggak ada sih. Tapi kalau dia koper bisa di patina sih. Oh iya, Cakep itu sih, keren kan? sih. Cakep sih, Itu kebayang ya. Proper sih ini. Terus matanya merah ya, yang hitam ini. Ini kena berapa Om? Oh, kalau dihitung sih mungkin yang kemarin mau GB itu ya. Berapa ya? Mungkin 49 apa 39 sih, aku juga lupa deh. Empatan kali ya. Empatan ya kayaknya. Empatan ya. Aku juga lupa sih sebenarnya. Itu jalan gak sih yang di Moru. terbang? Iya, burungnya udah nggak tahu kemana. Oh my god. Tapi Moru buka DB gak sih? Buka kemarin sempat, cuman Yang kan antena ini? Sempat iya ya? sempat. Tapi? Karena mungkin jadi problemnya itu adalah ternyata setelah ditanyakan ke KBD-nya, mereka tidak mau jual untuk vendor Oh. Hah? karena stoknya menipis katanya. Oh ya? Ya, Berarti laku banget dong. laku banget di luar. Karena apa ya? Ya mungkin ya kita sebagai yang punya brand kalau jual ke vendor otomatis kan ngurangin untung ya. Bener. Nah itu dia mungkin mereka mikirnya seperti itu. Iya juga sih, bener sih. Oke. Jadi ya mereka pikir ya in-house aja gitu. Dan terakhir ini sebelum kita ke next segment, Om Baby, size-nya apa keyboardnya senangnya? Kalau ditanya size-nya, aku jujur lebih suka TKL. Wah, ini TKL ini ya. TKL betul. TKL atau enggak 65. Dah. 75 tuh menurut aku terlalu apa ya? Rapet. Sampai ini karena ada layar sama ada tombolnya jadi lebih enak ya. Iya. Tapi kalau nggak ada kayak Neo 75, Iya. wah itu menurut aku sempit banget gitu. Boxy dia kan. Iya, Kalau jadi bisa kayak di luar kelihatannya boxy. keycap semua. Iya. Kalau ini kan masih ada aksen ini ya. Iya benar. Gitu. Kalau aku lebih suka TKL karena ya lebih itulah. Kalau warna juga pasti kelihatan lebih. Soalnya ada bidang kosong di sini kan. Iya, ada kosong kadang orang bisa masukin layar atau masukin matrix dot gitu ya. Iya, di sini ya. Segala macam ya kayak gitu. Tapi Tapi kalau Alice juga bagus sih. 60? Nah, aku baru jujur 60 aku nggak pernah pegang dan baru kali ini dapat HA dan itu HKB. Aduh. HKB itu Iya, yang tahu. yang tahu. Tahu Tahu. 60 30 ya. Jadi next ini tahu Ya, ya. next kontennya adalah tahun 60. Hmm. Dan yang hari ini kan tahun 65 ya. Nah, yang nextnya itu tahun 60. Tahu TKL kapan tahu TKL? Nah, semoga kita ya, semoga aja. Oh, Semoga. satu lagi Toful. Full ya. Full. Astagfirullahaladzim, gede banget itu. Ya itu gede banget. Tapi unik sih dia ada satu tombol di ujung situ kan. Biasa orang buat artisan ya itu Iya, bagus udah. itu. 7 kilo katanya. Astaga, masuk ke sini berapa dulu? Ongkirnya berapa itu coba dihitung itu. Tapi kalian sendiri layout favoritnya apa nih? Kalau saya TKL 60. Oh, TKL 60. Oke. Kalau Om Seno? Seno 70% sama Elis. Oh, Alice sudah pasti. Elis sudah pasti. Wih. Seneng. Ada ya orang yang suka Alice banget loh. Kadang Ada. tuh aku pernah nyobain Alice tuh kayak nggak tahu ya karena nggak kebiasa kali ya. Karena nggak biasa. Pegel. Iya sih, gue cobain alisnya dia. Aneh rasanya. Karena nggak biasa. Iya. Iya, Kalau tapi udah biasa, justru gue malah lebih cepat ngetik di Elis daripada di lewat biasa. ya karena udah terbiasa Karena udah balik biasa. lagi ya. Gitu. Tapi Oh. jujur unik sih. Kalau 60 itu tuh AC ini 60. Cuma nggak ada aero doang. Lebih compact. Tapi aku belakangan suka KB sih. Ah, Modelnya doang ya buat foto. buat foto bagus ya. Hmm. Nah, sekarang kita mau ngomongin GB-GB yang mau jalan nih. Produk baru ya. Produk baru. Kesukaan Om Dito kayak ini. Oh. Wih, Ini, keyboard ini apa ini? keyboard Bowl ya, dari Bowl ya. ball. Wah, mereka TKL apa bukan itu? Aku nggak tahu ini keyboard apa. hampir full size, malah melebihi full size gak sih ini? Ini bisa Oh, multi layout dia.
Apa tadi nama keyboardnya Om Dito? Hitungannya TKL ya ini ya. Tapi di atasnya bukan ada Bottle Bottle ship. Battleship. Iya, bottle ship. Oke. Ini Bisa Evro-nya WKL juga loh. Oh. tuh. Hotshopnya juga banyak banget pilihannya. Iya. Terus desain. Oh, TKL masuknya ya. ini namanya apa nih? Yang XT. Apa? enggak. Ini kan arrow-nya kan beda banget tuh. Aduh, apa ya nama hero-nya itu yang 4 itu ya? Heeh. Iya. Yang Tapi dia bisa milih sih. Mau pakai hero yang biasa, bisa full. mau pakai hero yang biasa atau yang ini. Kita lihat dulu ya harga. Astaga. Oke. $500 $500 katanya. Hmm. $500. Tapi bagus banget sih jujur. Tapi ininya lucu sih. Oh, dia kabelnya mesti pakai ini ya. Khusus gak sih? Khusus ya. Oh, itu yang sebelum connection, Type C ya? Iya. Sebelum Sebelum Type C kan Type C. ada Ini nih. Ada connection itu. Oh, Jadi ininya. langsung dari situ. Ya. Jadi nggak perlu ke sini ya? Nggak pakai Type C jadinya itunya. Iya. Keyboard retro sekarang naik lagi berarti ya? Oh, bisa TKL. 8K itu yang 8K berarti itu yang full yang ada cross arrow. Cross Cross arrow sebutannya. Oh iya lupa. Cross arrow cari keysnya susah, Bro. Soalnya ada tengah lagi di sini. Tapi ya sebenarnya Itu tombol apa ya? Kalau misalkan mau ngakalin sih sebenarnya tinggal pakai R4 aja udah. R4. R4. Iya. Atau pakai novelties yang apa gitu kan. Bisa sebenarnya mah. Ngakalin. Nah, ini buat yang cari-cari layoutnya paling aman TKL sih memang. Iya, TKL. Ya paling aman TKL sih. Kok 8K ini ya Too much. ya. Too much sih kalau menurut Tapi gue. udah ini keyboard emang too much juga. Emang udah dari awal udah too much sih. Yang gue lagi pikirin tuh justru keycap yang di atas mau pasang apa itu. Iya juga ya. Evro kan udah tuh dapet tuh. Tapi dia dapat sama ininya nih. Sama keycapnya. Bisa beli keycap lagi nih. Oh DCS. Collab sama DCS kali. Iya. Lihat kita banyak sih ini. Atasnya artisan aja berarti ya. Oh kalau artisannya banyak sih ya bisa sih. Atau Relegionables. Tapi ya hoki-hokian sih nyari yang cocok sama keycap yang kita punya kan. Spacebar-nya mantap sih pas ini. Iya. Frame-nya begitu ya. Itu dia punya plate. Tadi kayak ada info beratnya tuh Om. Beratnya berapa beratnya. kilo tadi tuh? Ke atas coba. Mana beratnya itu? 7. Enggak nyampe. Nggak nyampe. Itu tuh. Nah. 3,2 kilo. Not bad lah. Not bad lah. Enggak terlalu berat banget. Chopper loh padahal. 7 degree. 7 degree juga itu. Tapi kan ada yang begini nih. Iya. Evro-nya. Iya benar. Nah, bakal beli kan kalian? Waduh. Yes. Kalau menurut Tom harga segitu worth it nggak? Wah, kalau aku kurang suka sih desainnya jujur. Too much? Iya, too much. Karena aku nggak suka full size. Ini nggak full size lah ini. Tapi di atasnya tuh kayak lumayan banyak sih. Memang bener jadi bingung juga mau masukin keycap apa tuh fotonya. Ini aja pakai Relegionables itu. Waduh. Berapa set tuh Relegionables-nya? Banyak sih itu. Banyak banget ya. Tapi kalau beli SBG Badge dapat 2 set Evro. Oh. Masa kembar F-nya atas bawah? Lah kan atas yang gelap, bawah yang terang. Tapi yang di atas berarti tombolnya tuh bisa disetting kali ya. Oh iya sama semua jadi ya. Jangan-jangan sama semua nanti. Ini yang katanya dapat case nih. Lagi jalan nih. Case apa tuh? Case apa tuh? Gue lupa namanya. Pangea Mini. Pangea Mini ayam. Iya. Beli keycap dapat casing. Iya. Tapi katanya harus beli semuanya sampai 6 padnya. Oh, dapat keyboardnya HKB, Bro. Wah. Dan itu baru casing nggak sih, belum dapat PCB? Belum. 60% PCB lagi. Ya. Pangea Mininya 60%. Buat apa beli 6 pad? Tapi warnanya nggak tahu ya, warna. Bagusan tadi sih kalau aku. Yang Nerfaker. Iya, yang sebelumnya tadi, yang neon-neon itu. Iya. Ini warnanya warna Tiffany ya? Tosca gak sih birunya? Tosca. Masuk Tosca. Lebih ke Tosca ya. Di ungu boleh sih. Susah juga keyboard ungu ya. Keyboard ungu susah. Iya. Bener baru diomongin. Yang ungunya nyala maksudnya. Ini kalem nih ungunya nih. Nutupin ini gimana nih? Di close aja kiri-kirinya nanti dia itu kok. Geser. Close aja ya. Nah. Kita ini nih. Ini yang dapat casing juga katanya. Katanya dapat casing. Ini juga ya? Iya, Veralis ya, SWG Veralis. Semua yang ada bowl dapat case-nya. Niat ya ininya collab-nya ya.
marketingnya ya. Novelties-nya Novelties Kalau ini ya. bagus, ini bagus. Bagus banget sih dapat 2 warna. Ya semoga Acit ya buka pre-order ya. Semoga ya. Om Abun Dapat cash juga kan nih? Om Abun tolong ya. Banyak yang mau nih, bagus banget ini keycapnya Om. Ya ini Bagus bagus sih. Ini Warnanya bagus. bagus sih Keeping-nya jujur. juga. Lengkap banget. Ya nggak ada numpad lah. Tapi Elisa ada loh. Alisnya ada. Gue Split senengnya spacebar. spacebar kitnya masuk ke base kit, jadi nggak Nah, puyeng. Gue iya sebagai bener. pengguna Elis tuh nggak Ini puyeng pasti jadinya. susah banget nih Iya. nyarinya. Kamu harus beli lagi kan? Ini bukan game kan? Oh, Emoji itu yang belum. Kikobo emoji. Nah itu kayaknya Iya. peminatnya bakal lebih banyak sih. Itu bagus juga tuh emoji Iya tuh. itu bagus juga. Warnanya neon-neon gimana Sama gitu. kayak SWG Rubber sih kalau aku lihat ya. Cuma bedanya dia ada neon kuning aja. Dengan kuning. Iya, alfanya hitam. Tapi lihat kan pinggirannya beige juga Iya, kayak bener, beige. SWG juga tuh. Iya benar-benar. Yang bagus sih Novelty sama Numpad. Justru ini bagus Kamu Numpadnya. pernah lihat ya SPG. Oh. Oh, beda. Iya, tapi udah Night nemuin shift. loh. Tapi mirip loh. Mirip loh. Ini Mirip udah loh. mirip-mirip. Cuacet. Mirip. Ya, Oh beda dikit lah. beda Dikit. dikit. Dikit lah. Noveltiesnya lah cakep ini. Oh ini udah Yo, Belum. That's cute. Terpisah. ya. Terpisah. Ada yang translucentnya juga tuh. Accents-nya juga banyak. ISO-nya sih cakep sih. Emoticon-emoticonnya itu. Yes. Numpadnya lucu kalau mau lihat. Numpad-nya Numpad-nya mana? Coba Di dipilih bawah ya? dulu di bawah. di bawah kali. Nah, itu yang kanan. Nah, itu. Nah, Oh, Mata. mata. lucu kan? Oh. Jadi orang bakal tertarik beli itu tuh. I see. Tapi itu yang Oh tapi bawahnya jualnya kayak gini mereka ya. Ini aku baru lihat jujur. Oh, ini kayaknya udah in stock sekarang. Tapi Karena enggak. kalau pas GB itu belum begini. Ini apa tulisannya? Tapi kan Spotify. Kayaknya Buat ini deh, buat tunggu in infoin- stoknya deh. Iya, infoin begitu in udah stock. nyampe dia Oh. langsung jual. Atau PO kali atau kalau sistemnya. restock nanti dapat notif Nah. biasanya kalau ini kan. Tapi KKB ini semua 190. Wow, itu lumayan ya. Dapat keyboard Neo satu lah ya. Nggak capek. Dapat alfanya 2 ya maksudnya ya. Itu. Itu 3 juta. Itu setnya tuh segitu banyak. Iya, Ya, alfanya 2, alfanya satu dua yang ya. Latin, satu yang Hampir 4 juta ini. waduh. Tapi lengkap bro. Ya, Yes, alfa novelty, alpha bawah extension. bisa buat 60% itu. Iya, benar 65 juga bisa ya. Tapi serem sih, harga 4 juta keycap tuh aduh. Belum kebayang. Gila, belum berani ngeluarin segitu banyak sih. 4 juta ya. 4 juta ya. 4 juta. Gue baru ngegas Gamecast Plus. Nah, kayak better itu sih daripada ini. Soalnya nggak kepake semua sih kalau keyboardnya cuma satu. Aku suka. Oh ini bagus. Ya itu bagus, sisanya ya so-so lah, cuman gambar dong. Oke. Kok Switch nih? Switch. Yang baru paling kayak Wing3 Torero, Oh. like tactile. Buka aja Om, Unikis Om. Ini apa tuh? Wing3. Ya, Wing3 Torero. Langsung nggak? Torero. Torero apa tuh? Torero. Torero. Bukan. Toretto Nah, tuh Torero. makanan. Torero makanan bener. Toretto itu yang Fast and Furious. Oh iya bener, mobil punya si itu benar. Ah. Torero. Tapi itu tactile. Iya. Jadi ingat K01 ya? Tapi katanya suaranya kenceng. Iya. Katanya Ada suaranya yang- kenceng. Ada yang teman kita gorengin. Iya. Terus nggak dibeli. Belinya cuma satu. Beli dua. K01 sih ya mirip. Tapi katanya ini ya aku nggak pernah coba sih jadi nggak tahu. Tapi katanya lumayan sih kleknya. Katanya lumayan klek, lumayan Hmm. kenceng, lumayan loud katanya. Katanya. Soalnya jujur like tactile emang susah banget sih yang bagus. Kita belum Iya. belum punya kayak sejauh Ini. ini like tactile yang bagus. Malah tactile apa tuh? MX Pro. MX Brown. Oh jangan tanya. Terus ini yang lagi atau HMX Azalea nggak? HMX Azalea. Wih, pernah denger sih Azalea. Unikis juga nih. Suaranya. Kita ada teman yang udah dapat. Enak banget bro. Oh Azalea. Dia tuh speknya Linear ya. 3,8. Tapi ya panjang tapi Mantulnya lumayan. mantap tuh Bunch-nya. masih tetap long pole lah. Long pole. Baru juga nih ya. Ceramic powder, fiberglass, ada teksturnya. Jadi ada scratchy-nya dikit. Oh. Ada satu string nylon. Oh iya, bottomnya nylon. Terus satu lagi ya Wing3 si Nezuko itu Nezuko. juga lebih tipis. Ya Wing3 lagi naik ya.
Itu juga lagi Lagi bagus. naik banget Wing3. Om Ebi, Yap. lanjut nih. Gue ada pertanyaan buat terakhir nih ya. Agak deep nih ya. Nggak Boleh, apa-apa ya. boleh. Om, menurut lu nih lebih penting konsistensi upload atau style? Om? Lu lebih penting mana dulu tuh? Wah, itu sebenarnya pertanyaannya agak susah ya. Kalau Ah. aku pribadi, aku akan pilih konsistensi dari style. Karena itu yang Hmm. bakal jadi pondasi konten lo. Kalau misalkan kita sekarang kita bikinnya bagus, terus next-nya jelek gitu ya, nggak konsisten dari situ, itu yang akan kurang bagus nanti. Even kita upload setiap hari ya. Berarti lebih baik memilih fokus ke style walaupun uploadnya agak jarang Jarang-jarang, dikit, nggak ya. masalah. Menurut Ya, lu kalau aku baik lebih begitu? mending konsisten itu aja. Karena Oh, ya itu uniqueness kita. oh iya benar. Benar. Iya. Yap. Ya. Lanjut nih Om. Ketika sebuah vendor, toko atau brand ngirim lu barang secara gratis ya Om. Yap. Itu gimana cara lu ngejaga objektivitas buat nge-reviewnya Om? Nah, itu kita balik lagi udah disclaimer dari awal sebelum, apalagi kalau aku ya, konten aku tuh mostly aku nge-review tuh sebenarnya di caption sama Di caption, iya. ya di komunitas aja kayak Iya. orang nanya ini gimana sih keyboardnya bagus gak sih sebenarnya. Nah, aku udah selalu disclaimer ke brand juga kalau misalkan konten apa yang aku buat itu ya aku akan menilai sesuai omongan aku tapi di caption. Di caption. Sisanya tuh ya aku ngejual visual gitu. Oke, Jadi sisanya udah tinggal di komunitasnya, nanti aja kalau ada yang nanya aku akan jawab. Oke, tapi pernah gak sih lu ngerasa gak enak nih mau ngekritik sebuah barang dari brand gitu? Pernah gak ngerasa kayak gitu? Pasti ada, apalagi kalau brandnya tuh udah excited banget buat collab sama kita ya. Itu pasti ada, banyak kok, nggak cuma brand-brand besar, brand-brand kecil pun banyak yang mau. Tapi balik lagi yang tadi Om Seno juga bilang, ya paling aku target marketnya aku pindahkan ke TikTok gitu. Jadi di situ aku, karena pasarnya berbeda antara TikTok sama Instagram. Oke. Tapi nyampein kritik secara langsung ke brand pernah? Kalau Masukan langsung ke atau brand apa gitu? pernah. Ya mostly sih banyakan sih lebih ke secara garis besar aja sih. Kayak aku ngerasa ini pencetannya kurang dalam misalkan di Athena, itu kayak gitu-gitu aku cuman ngomong aja. Kasih feedback ke mereka ya? ya? Kasih feedback ke mereka. Oke. Pertanyaan terakhir nih Om. Ya. Menurut lu ya, sekarang kan konten review keyboard udah banyak banget, konten kreator udah banyak banget. Nah, menurut lu sekarang review keyboard itu masih bener-bener review atau arahnya udah jadi bentuk marketing Om menurut lu Om? Nah, kalau di Indonesia sendiri ya, di Indonesia sendiri tuh sekarang aku kalau ngelihat orang itu konten kreator itu nggak cuma kreator, ada yang afiliator. Jadi yang memang fokusnya tuh duit atau mungkin bukan, kalau aku kan lebih ke brand awareness. Gimana caranya tuh brand itu bisa dikenal banyak orang gitu. Either itu salesnya naik turun itu kita nggak terlalu mikirin. Tapi ada juga namanya afiliator yang mikirin memang gue bisa bantu convert ke sales gitu. Tapi tidak janji. Tapi kalau aku ngelihat di Indonesia tuh masih terlalu kebanyakan di afiliator sebenarnya. Gitu. Karena ya itu banyak janji-janji kayak dengan sehari kamu kalau upload konten segini dapat 20 juta misalkan. Nah, orang kan akan lebih tertarik di situ gitu. Kalau aku ngerasa sekarang aku belum ada saingan sih. Sekarang belum ada saingan ya? Iya, kalau aku ya, kalau ngerasa makanya aku lebih ngerasa banyak kan saingan aku tuh malah afiliator dan kita berbeda. Bener juga sih, tujuannya udah beda banget sih ya. Iya, betul itu dia. Ya. Itu sih. Kira-kira begitu aja ya podcast hari ini. Terima kasih Om Ebi udah nyempetin datang ke podcast Ruang Aksara Keyboard ya. Terima kasih juga udah diundang. Ya, semoga nggak kapok ya. Enggak. Nanti kapan-kapan kita bisa podcast bareng lagi ya. Kalau ada kesempatan ya. Jangan lupa guys, follow IG-nya Ruang Aksara Keyboard dan IG-nya Om Ebi. Apa namanya Om? IG aku Ebi, I-nya 2, .co-nya 2. Nah, tuh guys, jangan lupa. Di atas ini ya. Iya. Sama subscribe channelnya Ruang Aksara Keyboard. Iya. Biar dapat video-video terbaru ya podcast kita ya. Nah. Gitu. Oke, thank you. Thank you. Bye.